331. Atau ya, atau bisa langsung ke Bapak Satgasnya. Nanti monggo ditanya nomornya. Atau mau langsung dikasih nomor Pak? Yang belum memenuhi saya silakan, tetapi terkait dengan kedaruratan. Bapak berdiri Pak, biasa. Rambut putih kalau berdiri kurang, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Umur panjang berkah barokah. Rezeki banyak lancar barokah. Dan kita menjawab salam ya sama. Puji dan Tuhan. Budijin, Bapak yang kami hormati Bapak Lurah Jepang 5, sama ini diwakili Bapak Sepak, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini. Juga yang hormati Bapak Ibu Semua, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah bisa bersilaturahim ya terkait dengan kursi di wilayah Kabupaten 2. Juga untuk teman-teman dari Kasatgas yang sudah hadir dalam rangka sama-sama membantu demi semua terlancarnya kegiatan pada hari ini. Juga Bapak Ibu, alhamdulillah sudah mengundangkan dan kita mendapatkan tempat syukur alhamdulillah cukup ya aulanya, alhamdulillah berkat itu juga kemarin dicarakan untuk di aula ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali bisa berkumpul yang pertama mendapatkan ilmu, yang kedua niat dari rumah ke sini dengan niat kita untuk mendapatkan pahala. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus tangan. Baik, langsung kita ke materi. Menizin kita sendiri juga dari pihak pencegahan tidak bisa hadir ke sini karena ada 3 lokasi yang hari ini berkaitan dengan pembentukan tingkat. Jadi beliau menyampaikan bahwa dengan terhormat tidak bisa ke lokasi ini dengan alhamdulillah, dan tim kami selalu eksis bantu membantu demi semua pelaksanaan. Lanjut berbicara terkait dengan rengkang. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Joko. Apa sih itu rengkang? Apa bukan? Saya bisa sampaikan relawan kebakaran. Betul sekali. Apa tugas rengkang nanti setelah nanti dibentuk nanti? Sesuai dengan peraturan gubernur. Karena saya tidak ada ini dari pencegahan, kita menyampaikan acara Bapak. Nomor 42/2003 termasuk instruksi gubernur nomor 8 tahun 2008. Nah, remisinya peran serta aktif masyarakat di dalam mencegah menangani kebakaran. Berarti kebakaran itu tidak sepenuhnya tanggung jawab tugas badan kebakaran. Berarti nanti bapak-bapak bersemangat dan hari ini nanti sama-sama kita belajar bagaimana teknik cara memadamkan api. Nanti ikut aja semuanya. Ikut berperan aktif. Kebakaran terjadi di rumah bapak mudah-mudahan aman aja. Wilayah Kelurahan Jembatan 5, khususnya kelurahan dari kawasan 2 masuk ke wilayahnya sama-sama kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bahaya kebakaran.
Tetapi andai kata misalnya ada kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus berbuat. Karena dia berubah, teringat. Kebakaran semua ini berbalas. Tetapi yang terpenting adalah satu. Karena kita dapat ibunya, berarti kita harus berani berbuat, memadamkan. Walaupun kita panik, manusiawi. Kita sudah memadamkan pun, panik juga. Tetapi jangan karena panik terus kita tidak berbuat, berapa juga harus bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, memadamkan, berdoa dari kecil dan sampai nanti besar baru menghubungi petugas pemadam kebakaran. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Dan kalau posnya langsung pos di dekat, langsung lewat telepon dengan 112. Kalau sini alhamdulillah posnya yang banyak dekat. Apalagi teman-teman kita yang selalu memberikan informasi dengan cepatnya. Ya. Jadi teman-teman juga untuk Pak PP, ini sudah bisa, kita lalu berkolaborasi. Ya, informasi itu cepat kalau kita tangani. Jadi nanti kita coba sampaikan minimal dengan hari ini kita ngumpul, nanti ada manfaatnya. Ya, tapi nanti nggak ada. Jadi tahu nanti bagaimana teknisnya. Ya. Nanti kita sampaikan ya. Satu yang harus berbuat, kedua harus menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan ketiga, dibantu bila pemadam kebakaran untuk menuju lokasi. Karena Pak Ter ini, Pak Modijen ini, ada yang kanan, ada yang kiri, mobil akan terhambat. Apalagi lokasinya jalannya ya, bukti pas-pasan. Itu akan menghalangi mereka juga yang harusnya. Nah, seperti Pak Gangga, jadi setiap kejadian kebakaran itu pasti panik ya. Kalau itu panik kan, pasti panik. Agak sulit menguasai diri, agak sulit. Apa yang harus dilakukan? Kemudian saya harus berbuat apa? Yang laporan pada aku tidak, yang memandangkan ini siapa? Pasti panik. Nah di sini kan Pak Eko akan berarti dia tidak panik bagaimana cara penanganan pada bocoran gas, kemudian pada listrik dan pada hal-hal yang lainnya. Jadi nanti langkahnya adalah turunkan kilometer dahulu. Setelah itu lakukan pemadaman. Jika tidak mampu segera melaporkan pemadam kebakaran segera ya. Jangan ragu, jangan pasti sudah dilaporkan. Pasti Bapak RT, Bapak Ibu yang sudah laporkan. Jadi sudah untuk hal kebaikan, untuk hal kedaruratan segera siapapun itu, ya, siapapun kita laporkan segera. Misalnya ke nomor 112 itu bisa. Kemudian ke Pak Satgas langsung Pak Ubangio ya, bisa langsung dari nomornya sudah dicatat, biar bisa dilaksanakan peluncuran unit. Nah kemudian langkah yang kedua guys, untuk kebakaran pada kebocoran gas Bapak Ibu, kebocoran gas yang belum ada apinya, kemudian kebocoran gas yang sudah ada apinya, bagaimana? Penanganan yang pertama pada kebocoran gas yang belum tidak ada apinya, apa langkah? Mencabut regulator. Setelah mencabut, dibuang bajunya. Jadi dibuang. Jadi dibawa ke ya. Ada yang pernah tahu di air, di drainase atau buang? Langsung dibuang aja. Pernah gitu. Kemudian apa lagi? Selain diambil gas atau luar atau di bawah apa? Ini hal yang tidak terjadi kebakaran pada gas. Gasnya sudah diambil ditaruh keluar. Kemudian misalkan
bapaknya rokok, menyalakan rokok di dapur, nyala nggak? Nyala itu ya. Karena sisa gasnya pasti terkumpul di dalam dapur. Kemudian satu lagi, hubungan antara kebocoran gas dan listrik. Ini ada hubungannya Bapak Ibu ya. Hubungannya adalah pembentuk api itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua bahan, yang ketiga adalah sumber panas. Nah, 3 unsur ini jika menyatu atau menjadi satu maka akan menjadi suatu api. Nah, daripada kasus bocoran gas dan listrik adalah jika sudah bocornya gas LPG yang ada di dapur kita, kemudian Bapak Ibu karena hari sudah siang mungkin ya, irit lampu, kemudian mematikan lampu. Ya. Nah, itu mematikan lampu atau menyalakan lampu adalah bagian daripada penyalaan pada gas yang bocor. Berarti kita sedang menyalakan bahan. Ya. Kenapa? Apa hubungannya dengan listrik? Karena di dalam saklar itu punya bunga api. Kalau seandainya saklar listrik itu dibuat secara transparan, maka begitu menyalakan ada bunga api. Ada nggak ya? Ada. Karena alat kita tidak transparan, maka tidak kelihatan. Kasus kejadian begini, yang saya cuma nyalain lampu, saya cuma matikan lampu, tapi tiba-tiba di dapur meledak. Nah itu karena listrik. Ada juga misalnya ibu yang rumahnya tingkat, bapak-bapak yang rumahnya tingkat, kejatuhan logam, baik uang maupun apu atau besi, misal jatuhnya di dapur, dan di situ pas adanya kebocoran gas itu juga bisa menimbulkan suatu ledakan. Karena antara bahan dan oksigen kemudian adanya sumber panas yaitu konversi itu ada dari bawah, maka akan menjadi suatu ledakan. Itu bisa terjadi. Nah, itu yang disebut namanya listrik statis Bapak. Jadi listrik statis itu tanpa adanya kabel, Nah, antara tidak adanya instalasi listrik tidak ada. Kalau adanya instalasi listrik itu adalah listrik dinamis. Namun kalau listrik statis Bapak, tanpa adanya kabel bisa menimbulkan suatu percikan. Ya. Contoh pada pabrik-pabrik benang ya, pabrik pembunuhan benang, itu mesin berputar, namun bisa menimbulkan percikan api. Ya ada ya di situ. Jadi di situ ada percikan api itu yang disebut namanya listrik statis. Dan di rumah kita ada nggak listrik statis? Ada nggak Bapak Ibu? Ada listrik statis di rumah kita? Ada tidak? Ada ya? Ada. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang listrik? Sebelum kita acara mulai ke simulasi dan demo untuk melaksanakan latihan pemadaman menggunakan apa dan kategori? Ada? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya, nanya terkait listrik. Jadi yang saya mau pertanyakan itu kalau terjadi konslet, jenis apa yang cocok digunakan untuk pemadaman? Karena setahu saya apa itu kan ada beberapa jenis. Tolong dibantu dijelasin juga ada berapa jenis apa dan fungsinya. Baik, siapa soal isi lampu apa ya? Pertama ada yang jenis dasarnya powder, kemudian ada yang jenis CO2, kemudian ada apa yang isinya air juga, kemudian ada apa yang isinya foam atau busa. Nah, dari keempat bahan ini mana yang paling cocok? Maka saya sebutkan yang paling cocok adalah antara resin powder dengan CO2. Kalau yang jenis air dan foam itu tidak cocok karena mengandung air. Nah, maka kita harus tahu juga apa yang di rumah kita itu isinya apa. Itu jangan sampai kebakaran listrik begitu di
disemprot itu isinya foam, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan stroke. Nah, untuk apa yang ada di rumah kita paling cocok adalah jenis dry syndical powder atau tepung kimia kering. Nah, minimal beratnya adalah 3,5 kilo itu beratnya minimal. Jadi apa Bapak Ibu, dry syndical powder jenis tepung kering, ya itu yang disarankan kita karena alat itu bisa memadamkan kelas kebakaran benda-benda padat, kemudian benda-benda cair seperti pertalite, bensin, spiritus dan lain-lain. Nah, kemudian juga alat presentasi powder itu adalah bisa memadamkan jenis listrik, ya itu bisa memadamkan. Jadi alat itu multi purpose khusus, ya. Jadi serbaguna untuk kebakaran plastik, kayu, bisa untuk kebakaran jenis pertalite atau BBM dan lainnya itu juga bisa. Yang berminyak-minyak bisa, dan juga untuk bisa listrik. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Hanya satu apel tanpa dipakai diisi baru Pak. Apel dipakai atau tidak dipakai? Iya, tahun sekali. Sekali harus diisi kembali baru. Baik. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu gunakan di rumah kan mudah-mudahan jangan terpakai ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kalau tidak terpakai berarti tidak ada kejadian. Nah, disulangnya berapa tahun sekali sih? Tergantung daripada jenisnya Bapak Ibu. Kalau misalnya jenisnya sayur, maka diisinya per 3 tahun. Kalau jenisnya sayur. Nah, kalau jenisnya syndical powder itu bisa 1 sampai 2 tahun. Ya. Kemudian dicek dulu apakah tekanannya masih oke, tekanannya masih baik dalam arti di warna hijau. Kalau misalkan tekanannya masih bagus, kemudian cara perawatan juga dicek juga ya, dikembalikan. Ambil apanya kemudian dibalik. Apakah masih ada desiran pasirnya? Kalau masih ada berarti apa itu tidak membeku. Yang pertama tekanannya, yang kedua adalah isinya. Isinya beku atau tidak? Kalau masih tidak beku berarti apa itu bisa dioperasikan. Namun tekanannya sudah berkurang, ya tekanannya berkurang. Ya cukup Bapak Ibu ya. Cukup hari ini kita akan latihan, akan berdemo, akan bersimulasi di depan. Baik Bapak Ibu bisa berdiri dahulu Bapak Ibu. Berdiri dahulu kita ekspresi dahulu. Jika Joko berkata, maka kerjakanlah. Jika Joko berkata, dulunya adalah jika Joko berkata. Joko berkata tepuk tangan sekali. Jika Joko berkata, maka tepuk tangan sekali. Jika dulunya adalah jika Joko berkata. Joko berkata tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Jawabannya tidak ada jawabannya. Ya, konsentrasi ya. Bapaknya konsentrasi nih Pak. Joko berkata tepuk tangan 4 kali. Konsentrasi. Joko berkata tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ya, jadi masih konsentrasi, kurang lebih hampir 80% konsentrasi ya. Jadi ini adalah tes motorik Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kita dapat, maka akan dapat juga pekerjaannya. Nah, seperti itu. Jadi perintahnya apa? Pasti dikerjakan. Namun kalau misal kita tidak dipahami, maka pasti akan salah langkah. Ya baik. Sekarang kita bergabung Bapak Ibu. Kita lemaskan dahulu tangan kita ke depan ya. Samping ke depan, ke atas. Sambil dilemas-lemas Bapak Ibu. Senyaman mungkin, serelek mungkin hari ini kita happy. Hari ini kita happy.
hilangkan masalah kita, hilangkan persoalan kita. Hari ini kita akan kita akan berlatih tentang cara memadamkan api ke depan. Ya, kemudian ke bawah. Mana sudah relax Bapak Ibu? Sudah relax? Sudah. Sudah. Sekarang kita tepuk tangan bersama. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Kiana Suseno, silakan Bapak Ibu pribadi. Hari ini Bapak Ibu akan berlatih kembali di luar untuk memadamkan api. Ya, saya Kiana Suseno, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bang Ian. Ada praktek simulasi penggunaan apa? Jika kalau ada yang mau merajakan, misal kayak tadi ada gas, gimana sih Pak cara penanggulangannya? Kalau kompor gimana sih Pak cara penanggulangannya? Langsung, monggo ditanyakan langsung, jangan sampai sudah